Baik, selamat bertemu dalam mata kuliah pengantar MICE dan event. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Seperti mungkin telah sering kita dengar bahwa MICE itu adalah akronim atau kependekan untuk Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Untuk meeting itu sendiri bisa diartikan suatu kegiatan dari sekelompok orang di dalam suatu organisasi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi dengan cara berdiskusi. Kemudian insentif itu adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk para karyawannya atau mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka. Yang ketiga itu conference, itu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang, biasanya itu negarawan, politisi, usahawan, dan sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Lalu yang keempat adalah exhibition, yaitu suatu kegiatan menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata berupa pameran-pameran. Nanti dari setiap elemen ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada beberapa terminologi atau istilah yang sering digunakan di dalam industri MICE ini. Yang pertama meeting, tadi sudah disinggung ya, yaitu pertemuan untuk membahas tentang pekerjaan ya, suatu hal yang ada di dalam pekerjaan, untuk memutuskan sesuatu, atau juga untuk merumuskan dan menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk perusahaan tersebut. Nah, meeting ini biasanya diselenggarakan tidak hanya di kantor, tapi perusahaan itu ingin supaya ada suasana yang berbeda dan juga ada dukungan-dukungan fasilitas lainnya, bisa diselenggarakan di hotel misalnya ya, atau bahkan di resort sekalipun. Kemudian expo atau exposition ini hampir sama dengan exhibition ya, berupa bentuk pameran, tapi skalanya sangat besar. Kemudian ada event. Event ini suatu acara ya, acara-acara mungkin tambahan dari MICE tadi. Bisa jadi ada festival kebudayaan, ada acara olahraga, atau juga acara kesenian dan budaya lainnya. Lalu convention ini juga sudah disinggung tadi ya, berupa pertemuan, umumnya adalah pertemuan kenegaraan untuk menyepakati suatu pemikiran-pemikiran yang melibatkan kepentingan negara-negara tersebut. Lalu ada trade show. Trade show ini hampir sama dengan expo ya, berupa pameran dagang, biasanya itu B2B atau business to business. Kemudian seminar. Seminar ini adalah semacam meeting ya, namun dia skalanya lebih besar dan biasanya memaparkan suatu pokok pikiran dari narasumber ya. Biasanya ada beberapa narasumber, atau bisa juga hanya satu orang narasumber tunggal yang kemudian hasil pemaparan itu bisa didiskusikan. Kemudian ada workshop. Workshop ini adalah sebuah pertemuan untuk mempelajari sesuatu, namun pesertanya ikut mempraktekkan ya. Jadi ikut mengerjakan, tidak hanya sebagai pendengar saja. Nah, contohnya misalnya workshop menulis. Di situ akan ada narasumber penulis, kemudian peserta workshop itu langsung mempraktekkan masing-masing membuat tulisan. Conference ini juga hampir sama dengan convention dan seminar ya. Conference ini biasanya ada satu tema tertentu, misalnya tentang konferensi kelautan ya, atau konferensi tentang hutan. Nah, itu dibahas di situ pokok-pokok pikiran yang nantinya akan menjadi
sebuah manifesto dari atau hasil statement dari conference tersebut yang disepakati bersama. Lalu ada istilah klinik. Nah, klinik ini hampir sama dengan workshop, namun bedanya klinik ini biasanya hanya narasumbernya yang bekerja ya untuk mengeksplorasi suatu ilmu tertentu. Misalnya klinik tentang gitar, itu akan ada narasumber yang membahas tentang gitar, namun narasumbernya sambil mempraktekkan. Lalu ada breakout session. Breakout session ini adalah istilah biasanya di dalam seminar, konferensi ya atau convention, itu ada satu sesi di mana para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada satu plenary hall dan juga ada beberapa breakout room. Nanti setelah selesai di plenary hall, itu peserta dipecah ke dalam beberapa ruang ya, breakout, untuk membahas masing-masing topik, untuk kemudian nanti penutupan akan berkumpul kembali di plenary hall ya, atau biasanya disebut sidang pleno ya. Kemudian assembly itu adalah tempat berkumpul ya, assembly di mana semua peserta berkumpul di ruangan tersebut. Kongres, kongres ini biasanya tentang suatu topik dan diselenggarakan oleh satu kelompok tertentu. Misalnya kongres tentang perempuan atau kongres tentang guru ya. Nah, itu membahas topik-topik permasalahan tentang guru oleh para guru tersebut sebagai pesertanya. Kemudian ada forum. Nah, forum ini mungkin hampir sama dengan meeting, namun dalam forum ini meeting ini dipimpin oleh beberapa moderator ya, beberapa narasumber yang ada moderatornya untuk membahas satu topik tertentu. Nah, berbeda dengan meeting yang tadi semua bersama-sama ya. Untuk forum ini ada satu kelompok narasumber, nah kemudian ada pesertanya yang memberikan masukan-masukan. Lalu ada simposium. Nah, simposium ini juga hampir mirip dengan kongres ya. Jadi itu membahas satu topik tertentu, kemudian biasanya diselenggarakan oleh kalangan-kalangan yang khusus di dalam bidang ilmu yang dibahas gitu ya. Nah, institut dan lecture ini lebih ke akademik ya. Itu untuk seperti kuliah umum. Jadi ada narasumber di mana pesertanya hanya sebagai pendengar gitu ya. Panel discussion ini hampir sama dengan forum, namun dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi yang nantinya akan dibahas bersama di dalam sidang pleno. Lalu ada insentif travel. Nah, ini tadi juga sudah disinggung ya tentang perjalanan wisata atau perjalanan tour ya. Di mana itu merupakan suatu penghargaan dari perusahaan untuk karyawan-karyawan yang berprestasi atau untuk mitra kerja. Nah, biasanya insentif travel ini memiliki agenda-agenda atau acara yang berbeda dengan tour pada umumnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan khusus yang memang eksklusif. Oke, selanjutnya di dalam industri MICE itu ada beberapa pekerjaan ya yang terkait atau di sini employment. Yang pertama event planner. Nah, ini seorang perencana dari sebuah acara ya. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini. Kemudian meeting planner atau wedding planner itu juga sama ya profesinya untuk membuat perencanaan sebuah acara. Nah, namun untuk meeting planner khusus meeting, wedding planner khusus wedding. Nah, lalu ada juga nanti di bagian sales, untuk sales dari conference ya, sales hotel, atau bahkan sales restoran, di mana hotel atau restoran itu menjual layanan banquet.
Kemudian ada entertainment atau untuk venue ya. Nah, itu kita bisa menjadi salesnya di sana atau menjadi sales di venue sport. Lalu ada license officer, ini petugas-petugas yang menjadi bagian dari penyelenggaraan sebuah acara. Banket tadi sudah disinggung ya, banket itu adalah bagian dari hotel sebetulnya, hotel dan restoran, di mana itu untuk men-setup suatu acara, khususnya sih terkait dengan layanan makan atau dining ya. Kemudian destination management, hotels, convention center ya, seperti venue untuk penyelenggara convention. Kemudian exposition service atau exhibition center ya. Kemudian DMO, destination marketing organization. Nah, berbeda dengan perjalanan wisata yang umum, industri MICE ini memiliki dampak yang cukup besar. Antara lain yang pertama itu akan expand existing facilities. Jadi fasilitas yang sudah ada itu akan dikembangkan karena adanya perkembangan industri MICE. Lalu infrastruktur juga akan di-upgrade ya, karena harus memenuhi standar-standar tertentu. Biasanya di suatu destinasi itu akan mengupgrade infrastrukturnya. Otomatis itu akan menarik investasi yang baru ya, karena untuk membangun fasilitas infrastruktur memerlukan biaya, di mana investor akan tertarik karena melibatkan pergerakan uang yang sangat besar. Lalu multiplier efeknya juga sangat jauh jangkauannya ya. Jadi bayangkan saja penyelenggaraan sebuah acara meeting atau convention itu selain venue yang mendapatkan keuntungan, juga akan melibatkan industri makanan, minuman, bahkan supplier-suppliernya juga ikut tertarik ya. Nanti kita lihat apa saja yang terlibat di dalam penyelenggaraan suatu event. Untuk itu juga tenaga kerja akan meningkat ya, penyerapan tenaga kerja. Lalu keterampilan-keterampilan di sebuah masyarakat juga akan meningkat karena tuntutan dari industri ini. Kemudian industri MICE juga bisa membantu memasarkan destinasi. Karena dengan adanya diselenggarakan MICE di suatu destinasi, tentu saja banyak peserta yang akan datang ke destinasi tersebut. Lalu ada peningkatan di pajak pendapatan pemerintah ya. Kemudian akan menciptakan image yang positif untuk destinasi itu sendiri. Nah, ini yang tadi kita singgung adalah siapa saja pemain-pemain di dalam industri ini. Nah, yang utama di sini adalah PCO ya, Professional Conference Organizer atau Professional Conference Manager, Event Organizer dan sebagainya. Ini akan melibatkan yang pertama klien ya, klien atau sebagai host organization, di mana dia yang memiliki acara itu nanti diselenggarakan oleh PCO. Ini kliennya ada corporate, perusahaan, government, atau juga asosiasi-asosiasi. Lalu ada tours and travel. Itu ada travel agency, tour operator, ada destination management company ya. Kemudian tentu saja venue, tempat acara itu diselenggarakan ya. Ada hotel, convention center, exhibition center. Lalu ada bagian specialty ya. Bisa penyedia barang-barang souvenir ya, gift, merchandise, penyedia jasa fotografi. Kemudian di bidang finance itu akan melibatkan bank, asuransi dan juga legal. Untuk bagian transportasi akan melibatkan airlines, penyewaan bis ya, bis pariwisata, kereta api, boats dan sebagainya. Lalu ada special event itu catering ya, catering dan penyedia jasa untuk pesta-pesta bertema ya. Lalu ada entertainment dan juga penyelenggara pesta ya. Entertainment ini termasuk pada kesenian, kebudayaan juga ya.
Speakers Bureau ini kantor-kantor pemerintahan ya, dan juga public relation. Lalu akomodasi itu ada hotel, lalu universitas itu ketika menyangkut pada konferensi akademik ya, seperti guest lecture dan sebagainya, bisa saja universitasnya memiliki akomodasi sendiri atau bahkan kapal pesiar. Lalu melibatkan agen-agen pemerintahan, yaitu kantor-kantor mungkin pusat informasi wisata ya. Lalu ada convention bureau, lalu percetakan ya. Ini melibatkan graphic designer dan juga direct marketer. Lalu ini untuk penampilan di panggungnya ya, presentation, ada stage production yang membuat panggung, audio visual, kemudian semua peralatan lain ya, equipment, dan juga bahkan ada translator ya. Nah, ini juga akan melibatkan teknologi-teknologi yang sekarang sudah berkembang. Nah, selanjutnya di dalam MICE itu juga akan ada kegiatan trade ya atau perdagangan seperti penyelenggara pameran ya, ada sponsorship, kemudian ada supplier untuk tempat-tempat display pameran. Nah, kurang lebih itu untuk pertemuan kali ini ya. Jadi ada definisinya tadi, kemudian struktur industrinya tuh seperti apa, siapa saja pemainnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat pertemuan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.